Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah bersama Channel Hamid Idris. Semoga di pagi hari yang cerah ini, Ramadan yang penuh dengan berkah ini, kita semua diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan juga keimanan, sehingga pada bulan ini kita senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berselawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pemimpin umat akhir zaman yang patut kita ikuti semua perintah-perintahnya dan kita jauhi semua larang-larangannya. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita bisa bertemu kembali dalam nuansa dakwah. Pada pagi hari ini kami berbagi video tentang nasihat dakwah. Salah satu di antaranya adalah hikmah pagi yang pada hari ini mengambil tema wujud takwa. Pemirsa, bila Anda suka dengan video ini, tentunya jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe. Semoga ini menjadi amal kebaikan kita, dan insya Allah akan selalu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mari kita simak hikmah pagi dengan tema wujud takwa. Pemirsa rahimakumullah, sebagaimana sudah dimaklumi, puasa Ramadan adalah salah satu sarana penting dalam mewujudkan ketakwaan pada diri seseorang. Banyak definisi takwa yang diungkapkan oleh para ulama. Yang paling populer, takwa didefinisikan dengan imtisal awamirillahi wa ijnabi nawahihi, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Para ulama juga banyak menyebut ciri-ciri orang bertakwa. Salah satunya adalah yang pernah dinyatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Menurut beliau, takwa memiliki 4 kriteria utama. Pertama, al-khauf min al-jalil, rasa takut kepada Allah yang Maha Agung. Seorang mukmin yang bertakwa selalu merasa takut akan murka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, ia berusaha senantiasa menjauhi larangannya dan berusaha melaksanakan perintahnya dengan penuh ketaatan. Kedua, al-amal bi at-tanjil, mengamalkan Al-Quran. Takwa bukan hanya sebatas keyakinan, tetapi juga harus diwujudkan dalam amal perbuatan sehari-hari sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ketiga, al-qanaah bi al-qalil, merasa cukup dengan yang halal walau sedikit. Orang yang bertakwa tidak tamak terhadap dunia. Ia merasa cukup dengan rezeki yang halal meski sedikit dan tidak berlebihan dalam mengejar kesenangan duniawi. Keempat, al-istiddad li yaum ar-rahil, mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan setelah mati. Seorang mukmin yang bertakwa selalu mengingat kematian dan kehidupan akhirat. Dengan begitu, ia akan selalu memanfaatkan waktunya untuk beribadah dan berbuat kebaikan sebagai bekal menuju pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kriteria takwa ini sejatinya harus mewujud dalam keseharian seorang muslim. Di antaranya tercermin pada rasa khawatir dan rasa takutnya yang besar terhadap azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dalam hal ini kita perlu banyak belajar kepada generasi salafus soleh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menggambarkan bagaimana keadaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya yang penuh dengan ketakwaan. Beliau mengisahkan bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering keluar pada pagi hari dengan rambut kusut, wajah pucat berdebu dan mata bengkak karena semalaman untuk beribadah, bersujud dan berdiri dalam salat malam sambil membaca Al-Quran. Di antara para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertakwa bahkan telah dijamin masuk surga adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau terkenal memiliki rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Sayyidina Abu Bakar misalnya melihat seekor burung yang hinggap di sebuah pohon. Beliau berkata, "Bahagialah engkau wahai burung. Engkau makan dari pepohonan, berlindung di rembulan daun-daun dan terbang melayang sekehendakmu. Sementara engkau tidak akan dihisab. Celakalah aku, wahai Abu Bakar, andai saja aku seperti seekor burung." Demikian pula Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Beliau pun termasuk salah seorang sahabat yang dijamin bakal masuk surga, sebagaimana Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar juga memiliki rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan misalnya Sayyidina Umar radhiyallahu an karena begitu kuat rasa takutnya akan hisab Allah Subhanahu wa taala kelak, pernah berkata, "Alangkah baiknya jika aku ini hanya sebatang pohon yang kemudian ditebang dan dijadikan kayu bakar." Contoh lain adalah Ar-Rabi bin Qusaim rahimakumullah. Beliau adalah salah satu ulama tabi'in yang dikenal sangat zuhud dan bertakwa. Beliau adalah murid dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Suatu ketika seorang tamu bernama Mundir Al-Sawri mengunjungi dirinya. Saat itu sang tamu melihat Rabi sedang menangis. Ketika ditanya alasannya, Rabi menjawab bahwa ia menangis karena merasa dosanya teramat banyak. Obatnya adalah istighfar serta tobat nasuha. Beliau juga menyatakan bahwa dibandingkan dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dirinya merasa seperti pencuri karena merasa sangat kurang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain lagi adalah Muhammad bin Sirin rahimakumullah. Beliau adalah seorang tabi'in yang hidup di tengah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun terlahir dengan status sebagai anak budak, beliau dikenal karena ketakwaan dan keilmuannya. Beliau selalu menjaga lisannya dan berhati-hati dalam berbicara, serta sangat teliti dalam urusan halal dan haram. Teladan lainnya adalah Sa'id bin Al-Musayyib rahimakumullah. Beliau adalah juga salah satu tabi'in terkemuka yang dikenal karena ketakwaan dan keilmuannya. Beliau pernah menolak tawaran khalifah untuk menikahkan putrinya dengan putra khalifah. Beliau memilih menikahkan putrinya dengan seorang muridnya yang miskin namun bertakwa. Keputusan ini menunjukkan bahwa beliau lebih mengutamakan agama dan akhlak daripada status sosial atau kekayaan. Berikutnya adalah Umar bin Abdul Aziz rahimakumullah. Beliau adalah seorang khalifah dari generasi tabi'at tabi'in. Beliau dikenal karena ketakwaan dan keadilannya. Beliau hidup sederhana meskipun memiliki kekuasaan yang besar. Suatu ketika saat sedang bekerja pada malam hari dengan menggunakan lampu minyak milik negara, datanglah anaknya untuk membicarakan urusan keluarga. Beliau memadamkan lampu tersebut dan menyalakan lampu miliknya sendiri.
agar tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Tindakannya ini menunjukkan ketakwaan dan integritasnya dalam memisahkan antara urusan negara dan pribadi. Teladan berikutnya adalah Imam Ibnu Al-Jauzi rahimakumullah. Imam Ibnu Al-Jauzi pernah bercerita bahwa beliau telah menulis 2000 jilid buku, menjadikan 100.000 orang bertobat dan membuat 20.000 orang Yahudi Nasrani masuk Islam. Meskipun demikian, beliau tetap merasa khawatir terhadap nasibnya di akhirat. Kisah-kisah di atas menggambarkan betapa mendalamnya ketakwaan para sahabat tabi'in dan tabi'at tabi'in yang tercermin dalam perilaku sehari-hari mereka, terutama tampak pada rasa khawatir dan takut mereka luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nasihat di pagi hari ini menjadi sebuah cerminan kita untuk selalu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.